Baik, puji Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat hari ini kami sungguh mengucap syukur karena boleh bersekutu bersama, berdoa, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami sekalian, biarlah firman-Mu itu yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita berbahagia karena kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara sekalian, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sungguh tidak lama lagi. Kalau kita membaca ayat ini, kita diperingatkan akan adanya suatu tanda-tanda menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus kita, di mana bahwa akan ada suatu mujizat-mujizat, suatu tanda-tanda yang ada di langit, dan juga suatu tanda dan mujizat-mujizat yang ada di bumi, di mana ada pertumpahan darah, ada peperangan terjadi di mana-mana. Memang sejak dunia ini diciptakan dan ketika manusia memenuhi bumi, manusia jatuh di dalam dosa, dalam ambisi dan angkara murkanya, peperangan selalu berkecamuk di sepanjang sejarah. Tapi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, hal itu semakin banyak terjadi, dan di mana juga bencana-bencana alam, gumpalan-gumpalan asap yang mungkin datang dari gunung berapi, dari laut, dari berbagai macam belahan bumi, di mana suhu bumi juga semakin memanas. Ini suatu tanda yang menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu sungguh tidak lama lagi. Dan bahkan menjelang kedatangan Tuhan yang sangat dahsyat itu, Kitab Yoel juga menubuatkan bahwa matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan berwarna merah padam seperti darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat betapa kedatangan Tuhan yang kedua kali disertai dengan sebuah kabar dan berita yang begitu mengerikan, apa yang terjadi kepada anak-anak Tuhan? Tahukah saudara? Janji Tuhan adalah, kabar baik adalah, berita Injil dikatakan kepada kita, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, pada waktu Yoel menyampaikan nubuatan ini, nama Yesus masih tersembunyi, sehingga dikatakan berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi kita mendengar berita Injil bahwa di Bethlehem Efrata, malaikat itu sudah mengatakan bahwa bayi yang lahir itu adalah bernama Yesus, yang artinya juru selamat dunia. Sehingga hari ini ketika kita berseru kepada nama Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari hari Tuhan. Sehingga bagi orang yang tidak berseru kepada nama Tuhan Yesus, hari Tuhan datang dalam kengerian. Tetapi bagi kita yang berseru kepada nama Tuhan, hari Tuhan itu akan datang menjadi sebuah keselamatan besar. Karena pada waktu sangkakala dibunyikan, orang kudus akan diangkat, dan kita yang masih tinggal di bumi juga akan diangkat menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara sekalian, berseru kepada nama Tuhan adalah sebuah kunci, adalah sebuah rahasia. Sehingga hari ini kalau kita belajar tentang bagaimana kita berseru kepada nama Tuhan dan kita diselamatkan, atau kita dibebaskan, kita diluputkan.
Saudara-saudara sekalian, kalau hari ini kita juga mengalami sebuah penderitaan, sebuah kengerian hidup, kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi sebuah pergumulan, nama yang sama, yaitu nama Tuhan Yesus, juga akan menyelamatkan kita kalau kita mau berseru kepada nama Tuhan. Tetapi ingat baik-baik bahwa berseru kepada nama Tuhan bukanlah berseru yang biasa. Sebab sebagaimana yang tertulis di dalam bagian firman Tuhan di kitab Roma dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Sehingga kepercayaan kita harus disertai dengan iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh. Seruan kita adalah seruan kepada Allah yang hidup. Kita tahu siapa namanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kalau kita baru pertama kali mendengar nama Tuhan Yesus, hari ini kalau kita sebagai orang yang baru pertama kali mendengar nama Tuhan Yesus, dengarkan baik-baik. Ini adalah kabar baik untuk kita semua. Injil diberitakan pertama di Yerusalem, karena firman Tuhan berkata, di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Dimulai dari Yerusalem, karena Yesus datang pertama kali sebagai manusia, menebus dosa-dosa kita, menebus dosa semua orang yang percaya kepadanya. Pertama datang di Yerusalem, tapi Injil itu adalah kekuatan Allah. Berita kematian dan kebangkitan Yesus hari ini sampai ke ujung-ujung bumi. Dan siapa yang mendengar berita tentang Yesus, mendengar nama Yesus, dan kemudian percaya di dalam hatinya, mengaku di dalam mulutnya, dia berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kemudian juga yang kedua, setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Hari ini kalau kita berseru kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita adalah orang pilihan Tuhan, kita adalah orang yang dipanggil untuk dipilih oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang terlepas. Terlepas dari apa? Terlepas dari belenggu dosa, terlepas dari himpitan dunia, terlepas dari berbagai macam beban persoalan yang merintangi hidup kita, sehingga kita tidak bisa maju dalam perlombaan iman. Hari ini kalau masih ada ikatan, mungkin ikatan masa lalu, ikatan kelemahan, ikatan dosa, bahkan ikatan kuasa-kuasa setan pun, ketika kita berseru kepada nama Tuhan, maka kita akan mengalami pembebasan, kita akan mengalami kelepasan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, Injil adalah kekuatan Allah. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Saudara, tidak ada suatu ikatan apapun yang hari ini bisa mengikat dan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita berseru kepada Tuhan dengan iman kita, maka kita akan diselamatkan. Bartimeus, dia berseru ketika dia mendengar tentang Tuhan. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Suatu arti seruan Bartimeus bukanlah seruan yang biasa, tetapi seruan yang mengandung iman, seruan yang betul-betul percaya bahwa Yesus anak Daud, berarti dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa dia adalah juru selamat dunia. Hari ini apapun yang saat ini saudara pegang, apapun yang saat ini saudara imani, apapun yang saudara percayai, tetapi dengarkan baik-baik, berita sukacitanya adalah keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya, ketika kita berseru, kita diselamatkan, kita dipanggil, dan kita dilepaskan, kita dibebaskan. Saudara, tidak ada lagi ikatan yang akan mengikat kita. Tetapi kalau kita berseru dengan sungguh-sungguh, saudara akan bebas, saudara akan terlepas, termasuk dari masalah, termasuk dari sakit penyakit. Sebab janji keselamatan itu bukan hanya ditujukan nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, tapi janji keselamatan itu juga kita peroleh pada waktu kita masih hidup di dunia ini. Kita mengiring Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita sudah diselamatkan. Kita berseru kepada nama Yesus dalam doa kita, maka Tuhan akan menjawab semua seruan doa kita, dan kita akan dibebaskan. Kita mengalami kemenangan dan kelepasan. Itulah janji Tuhan, itulah kabar baik yang hari ini saya sampaikan kepada kita semua. Kabar baik untuk saya, juga kabar baik untuk dunia. Mari saudara-saudara sekalian, kalau hari ini kita di dalam pergumulan doa, saya akan berdoa untuk saudara. Taruh tangan di dada, dekapkan di dada, dan ketika ada bagian yang sakit, pegang jamah bagian yang sakit. Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat setiap pergumulan-pergumulan kami
kami berseru kepada nama Tuhan Yesus dan kami diselamatkan. Kalau kami ada dalam beban dan persoalan, kami berseru di dalam nama Yesus dan kami dilepaskan dari segala macam beban persoalan kami. Dan ketika kami sakit, kami berseru di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami sudah menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor-nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.